Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah studi kelayakan investasi agribisnis. Hari ini saya akan membahas materi tentang analisis kelayakan investasi. Tujuan dari perhitungan analisis kriteria investasi itu sendiri yaitu adalah untuk mengetahui sejauh mana gagasan usaha atau proyek yang telah kita rencanakan dapat memberikan manfaat atau baik dilihat dari financial benefit maupun dari social benefit. Nah, beberapa metode yang kita gunakan untuk menghitung analisis kriteria investasi itu, yang pertama ada net present value atau NPV, terus yang kedua ada internal rate of return atau IRR, yang ketiga ada net benefit cost ratio atau net BC, yang keempat ada gross benefit cost ratio atau gross BC, yang kelima ada profitability ratio atau PR, dan yang keenam ada payback period atau jangka waktu pengembalian investasi. Nah, yang pertama metode kriteria investasi ada net present value. Net present value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan kita laksanakan. Rumus dari NPV itu sendiri yaitu NPV sama dengan sigma dari net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor atau tingkat suku bunga dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N, pangkat tahun. Untuk lebih mudahnya menghitung nilai NPV, kita harus menggunakan tabel perhitungan NPV. Nah, sebelumnya kita sudah ada biaya-biaya yang kita gunakan untuk menghitung net present value. Maksudnya biaya-biaya yang telah kita gabungkan atau biaya-biaya yang sudah kita catat atau yang kita rencanakan. Nah, di sini ada kolom tahun. Di sini umur ekonomis usaha tersebut lamanya 10 tahun. Jadi dari tahun 0 sampai tahun 10 biaya investasinya dari tahun persiapan dan tahun ke-1 dia masih mengeluarkan biaya investasi. Biaya operasional ini merupakan biaya gabungan dari seluruh biaya, baik dari biaya tetap maupun dari biaya variabel. Total cost ini merupakan penjumlahan dari biaya investasi ditambah biaya operasional. Jadi untuk menghitung total cost ini, penjumlahan dari biaya investasi kita jumlahkan dengan biaya operasional, mendapatkan angka-angka ini. Untuk menghitung nilai benefit ini merupakan penerimaan kotor dari usaha kita. Jadi benefit ini merupakan penerimaan kotor dari usaha yang telah kita rencanakan. Nah, net benefit ini merupakan manfaat bersih. Jadi net benefit ini merupakan manfaat bersih di mana benefit yang telah kita kurangkan dengan total biaya. Jadi untuk mencari net benefit ini kita cukup mengurangkan antara benefit dengan total cost. Jadi sama dengan kita klik kolom benefit, kita kurangkan dengan kolom total cost. Dapatlah nilai net benefit. Klik aja ke bawah. Nah, bagaimana cara menghitung nilai diskon faktor pada kolom ini, yaitu dengan cara sama dengan 1 per
dalam kurung 1 ditambah, karena diskon faktornya 18%, kita tambah dengan 18%, atau 0,18, kita pangkatkan dengan tahun. Terus kita enter, langsung saja kita tarik ke bawah. Jadi begitulah cara mendapatkan nilai dari diskon faktor. Terus bagaimana sih menentukan nilai diskon faktornya 18%, 13%, misalnya 12%, 3%. Nah, untuk mendapatkan nilai 18% ini itu berdasarkan dari nilai tingkat suku bunga pada saat kita melakukan pinjaman. Nah, misalnya kan kita untuk melakukan usaha ini kita minjam modal di bank sebesar 20 juta. Nah, ternyata bunga per tahun yang kita harus bayarkan pada peminjaman nilai 20 juta tersebut persenannya 18%. Nah, jadi diskon faktornya itu 18% per tahun. Jadi untuk mendapatkan nilai DF itu tergantung tingkat suku bunga pada berapa kita melakukan pinjaman. Terus di sini ada present value atau nilai sekarang yang sudah kita kalikan. Nah, ini kan masih net benefit, belum kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, jadi present value ini merupakan net benefit dikalikan dengan nilai diskon faktor. Nah, jika sudah kita kalikan antara nilai net benefit dengan diskon faktor, selanjutnya kita jumlahkan seluruh nilai present value di sini. Jadi kita tinggal jumlahkan, nah, mendapatkan nilai 11.114. Nah, dapat dilihat bahwa nilai NPV di sini sebesar 11.114. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa usaha yang telah kita rencanakan ini atau yang kita analisis ini layak untuk kita usahakan ataupun untuk kita jalankan. Tetapi jika NPV-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka proyek tidak layak untuk kita laksanakan. Jadi sebenarnya untuk menghitung nilai NPV-nya ini kalau sudah masuk ke dalam tabel ini cukup mudah. Cuman nantinya kalau sudah masuk ke dalam soal itu pengklasifikasian biaya itu yang sedikit lebih sulit. Tapi kalau sudah untuk menghitung NPV-nya itu sedikit lebih mudah kalau sudah masuk ke dalam tabel perhitungan. Metode kriteria investasi yang kedua yaitu ada internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskon rate atau diskon faktor yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Besaran yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah dalam satuan persentase. Sebuah bisnis dikatakan layak apabila IRR-nya lebih besar dari Social Opportunity Cost of Capital atau SOCC. Di dalam prakteknya, menghitung tingkat IRR umumnya dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi di antara tingkat diskon rate yang lebih rendah yang menghasilkan NPV positif dengan tingkat diskon yang lebih tinggi yang menghasilkan NPV negatif. Maksudnya di sini kita harus melakukan mencoba-coba di persen keberapa kita mendapatkan angka yang negatif. Rumus dari IRR itu sendiri yaitu IRR sama dengan I1 atau tingkat suku bunga yang pertama kita tambahkan dengan NPV1 per NPV1 dikurang dengan NPV2. NPV2 ini merupakan NPV yang bernilai negatif. Kita kalikan dengan I2. I2 ini tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai atau NPV yang negatif.
dikurang dengan I1. I1 tadi yang pertama ini. Nah, langsung saja masuk ke dalam tabel perhitungan IRR. Kita copy saja yang bagian dari kolom net benefit sampai present value. Kita pindahkan ke kolom IRR. Nah, ini merupakan I1 atau tingkat suku bunga yang pertama yang punya kita. Nah, ini menghasilkan nilai NPV-nya positif. Terus kita coba pada diskon faktor 20%. Pada diskon faktor 20%, ternyata jumlah present value-nya ini masih positif. Terus kita coba lagi pada diskon faktor 21, 22, 23, ternyata nilai di sini masih positif. Nah, terus kita mencoba pada diskon faktor 24%. Nah, saya ulangi lagi tadi bagaimana mendapatkan angka-angka ini, yaitu dengan cara sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah 24% tutup kurung, kita pangkatkan dengan tahun. Kita tinggal tarik. Nah, dapatlah angka-angka dari diskon faktor 24% selama 10 tahun. Terus, present value 24% ini merupakan perkalian antara net benefit dengan diskon faktor 24%. Setelah kita jumlahkan, present value dari diskon faktor 24% ini, ternyata NPV 2-nya menghasilkan nilai yang negatif. Jika sudah mendapatkan nilai negatif, maka disitulah nilai NPV 2-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan NPV 1, NPV 2, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. IRR sama dengan I1 tadi 18 ditambah dengan NPV 1-nya itu 11.114 dibagi dengan NPV 1 1114 dikurang dengan minus 48,94. Karena di sini minus, jadi positif. Jadi ini ditambah. Karena minus ketemu minus positif. Nah, terus dikalikan dengan I2-nya 24, I1-nya 18, 24 dikurang 18 sama dengan 6. Jadi, IRR-nya itu menghasilkan nilai 23,94%. Jadi, untuk mencari I2, NPV 2 itu, kita harus mencoba-coba di persen ke berapa jumlah nilai NPV-nya ini negatif. Ya. Jadi untuk mencari nilai NPV 2 di persen ke berapa jumlah net benefit dikalikan diskon faktornya bernilai negatif. Nah, berdasarkan dari perhitungan IRR tersebut menunjukkan nilai IRR-nya itu sebesar 23,94% dan nilai social opportunity of capital-nya atau SOCC-nya itu sebesar 18%. Nah, ini berarti bahwa IRR-nya itu lebih dari nilai SOCC-nya. Dengan demikian, proyek atau usaha tersebut layak untuk kita usahakan dan kita jalankan. Dan sebaliknya, jika nilai IRR-nya itu kurang dari SOCC-nya, maka usaha tersebut tidak layak untuk kita kerjakan. Selanjutnya, ada net benefit cost ratio. Metode kriteria investasi ini cukup mudah. Kita hanya membandingkan antara
manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap satu satuan kerugian dari bisnis tersebut. Rumus dari net benefit cost ratio itu sendiri yaitu jumlah dari net benefit yang telah kita diskon faktor atau net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor yang bernilai positif dibagi dengan net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor yang bernilai negatif. Nah, di sini ada tabel net benefit. Kita sama mengambil ini dari tabel net present value yang pertama tadi. Kita ambil kolom net benefit, diskon faktor sama present value-nya. Nah, ini net benefit, ini diskon faktornya. NBE ini merupakan net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan nilai net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor atau namanya present value. Nah, rumusnya di sini adalah net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor yang bernilai positif dibagi dengan net benefit yang dikalikan dengan diskon faktor yang bernilai negatif. Nah, di sini ada kolom 2 sampai kolom 10 itu jumlah net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor atau present value-nya itu bernilai positif. Jadi ini kita jumlahkan karena ini bernilai positif, kita jumlahkan menghasilkan nilai 43.825.600. Nah, terus jumlah net benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor yang bernilai negatif ini kita jumlahkan. Nah, ini karena ini bernilai negatif kita jumlahkan menghasilkan nilai negatif 32.711.864. Karena di sini rumusnya minus ketemu minus jadi positif. Jadi 43.825.600 kita bagikan dengan 32.711.864 mendapatkan nilai 1,340. Nah, berdasarkan dari perhitungan net benefit cost ratio tersebut, bahwa net BC-nya lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang kita analisa ini layak kita jalankan. Sebaliknya, jika net BC-nya itu kurang dari 1, maka bisnis yang kita analisa ini tidak layak untuk kita usahakan. Selanjutnya ada metode kriteria investasi dengan menghitung gross benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio adalah perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Maksudnya yaitu di sini adalah jumlah benefit bukan net benefit tapi benefit kotor yang telah kita kalikan dengan diskon faktor dengan total biaya yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, jadi nanti jumlahnya tersebut kita bagikan. Nah, di sini rumusnya jumlah benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor dibagi dengan jumlah biaya atau total cost yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Ini merupakan total biaya atau total cost. Ini benefit kotor, benefit atau penerimaan yang masih kotor, bukan net benefit. Kita kalikan dengan nilai diskon faktor di sini, masing-masing kolomnya. Jadi total cost yang telah kita kalikan, ini total cost, kita kalikan dengan diskon faktornya, menghasilkan jumlah nilai 57.964 dan
nilai benefit ini kita kalikan dengan nilai diskon faktor ini menghasilkan nilai 69,078. Nah, jadi untuk menghitung gross BC-nya tadi, kita cukup membagikan antara jumlah dari benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor atau present value benefit, kita bagi dengan jumlah nilai total cost yang telah kita kalikan dengan diskon faktor atau present value total cost. Kita bagi 69,078 kita bagi dengan 57,964 menghasilkan nilai gross benefitnya 1,19. Nah, berdasarkan dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa nilai gross benefit cost ratio-nya itu lebih dari 1, maka usaha tersebut layak kita kerjakan. Dan sebaliknya, jika kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak untuk kita kerjakan. Selanjutnya ada analisis kriteria investasi dengan metode profitability ratio. Profitability ratio merupakan suatu rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dibanding dengan jumlah investasi. Nilai dari masing-masing variabel dalam bentuk present value atau nilai yang telah didiskon dengan diskon faktor. Rumus dari profitability ratio itu sendiri yaitu sama dengan jumlah dari nilai benefit yang kita telah kalikan dengan diskon faktor dikurang dengan jumlah biaya operasional yang kita kalikan dengan diskon faktor dibagi dengan jumlah investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, di sini ada tabel perhitungan dari profitability ratio. Tabel investasi, tabel biaya operasional, dan tabel benefit. Jadi kita ambil dari net present value tadi, kita ambil tabel investasi, tabel biaya operasional, dan tabel benefit. Kita masukkan ke dalam tabel profitability ratio dan tabel diskon faktor 18%. Jadi jumlah benefit dikalikan dengan diskon faktor. Jadi I ini merupakan tingkat suku bunga yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Ini merupakan nilai dari nilai investasi ini kita kalikan dengan nilai diskon faktor yang ini. Jadi nilai ini merupakan nilai dari nilai investasi yang kita kalikan dengan nilai diskon faktor. Nah, OM ini merupakan nilai biaya operasionalnya yang kita kalikan dengan diskon faktornya ini. Jadi nilai OM ini merupakan nilai dari biaya operasional ini kita kalikan dengan diskon faktor ini. Jadi di sini kita menjumlahkan sama dengan klik kolom biaya operasional, kita kalikan dengan nilai diskon faktornya. Di sini 0. Nah, terus kita tarik ya yang ada kolom angkanya saja. Terus mendapatkan nilai jumlah nilainya 25,252. Nah, B ini BI ya. BI ini adalah merupakan nilai benefit yang kita kalikan dengan
diskon faktor. Jadi nilai benefit, kolom nilai benefit kita kalikan dengan kolom yang diskon faktornya. Mendapatkan jumlah nilai benefit dikali total benefit dikali dengan diskon faktor mendapatkan nilai 69,078. Jadi rumusnya ini jumlah dari benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor, kita kurangkan dengan jumlah biaya operasional yang telah kita kalikan dengan diskon faktor 253 ini, kita kurangkan, kita bagikan dengan jumlah investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Ini jumlah investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor, menghasilkan nilai profitability ratio-nya yaitu sebesar 1,34. Nah, berdasarkan dari perhitungan ini, nilai profitability ratio-nya itu lebih dari 1. Maka usaha yang kita analisa ini layak untuk kita jalankan atau kita usahakan. Yang terakhir ada metode kriteria investasi dengan metode payback period atau payback period ini merupakan jangka waktu pengembalian modal atau investasi. Jangka waktu pengembalian modal atau investasi dari usaha yang kita rencanakan. Jadi jika semakin cepat waktu pengembalian jumlah investasi tersebut, maka itu akan lebih baik karena usaha tersebut memang benar-benar menguntungkan. Nah, untuk menghitung nilai payback period itu sendiri, kita menggunakan rumus PBP sama dengan TP-1. TP-1 ini tahun sebelum terdapat payback period ditambah dengan jumlah investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor dikurang dengan jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period dibagi dengan jumlah benefit pada payback period berada. Bagaimana cara menghitungnya? Kita masukkan tabel lagi. Kita di sini menggunakan tabel biaya investasi, biaya operasional, dan benefit. Nah, di sini jumlah investasinya terlebih dahulu harus kita kalikan dengan diskon faktor yang ini. Nah, jadi kita kalikan dulu sama dengan klik kolom investasi, kita kalikan dengan angka diskon faktornya. Nah, terus kita tinggal tarik, kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung. Nah, menghasilkan nilai investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor menghasilkan nilai 32.712. Sudah dapat kita angka yang ini. Sigma I. Sudah dapat nilai ini. Terus untuk mencari TP-1. Nah, angka TP-1 ini yaitu dengan cara TP-1 ini tahun sebelum terdapat payback period. Nah, jadi untuk mencari TP-1 ini yaitu dengan cara kita jumlahkan dulu di sini terlebih dahulu. Kita jumlahkan pada tahun keberapa kita sudah dapat menutupi nilai investasi ini. Jadi kita di sini menjumlahkan
nilai dari benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor ini pada angka berapa atau pada tahun berapa kita dapat mengembalikan angka ini, menutupi angka ini. Nah, terus kita hitung di sini. Nah, pada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat kita jumlahkan, ternyata kita belum dapat menutupi nilai ini. Terus tahun kedua sampai kelima masih belum bisa menutupi nilai angka investasi ini. Nah, ternyata di tahun ke-6 kita jumlahkan dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun ke-6 kita sudah dapat menutupi angka investasi atau mengembalikan jumlah dari investasi ini. Nah, dari rumus ini adalah tahun sebelum terdapat payback period. Di sini kan pada tahun ke-6 kita sudah dapat mengembalikan nilai investasi ini. Jadi tahun sebelum terdapat payback periodnya itu yaitu pada tahun ke-5. Nah, jadi kita sudah dapat di sini angka 5. Angka 5 kita tambah dengan jumlah investasinya ini 32712. Ini merupakan nilai dari jumlah investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor. Nah, jadi angka 5 ini tadi kita dapatkan adalah dari nilai sebelum terdapat payback. Nilai payback periodnya kita dapatkan pada tahun ke-6. Jadi tahun sebelum terdapat paybacknya itu pada tahun ke-5. Jadi taruh di sini angka 5. Di sini merupakan nilai investasi yang telah kita kalikan dengan diskon faktor, kita kurangkan dengan 29137. Nah, dirumuskan ini sigma BECP ini merupakan keterangannya di sini jumlah benefit yang telah didiskon sebelum payback period. Nah, ini kan jumlah benefit yang telah kita kalikan dengan diskon faktor, tapi yang sebelum terdapat payback period. Jadi, mendapatkan angka ini itu dari jumlah benefit yang telah didiskon atau jumlah benefit yang telah kita diskon faktor sebelum payback period. Kan payback periodnya berada di tahun ke-6. Jadi kita cuma menjumlahkan dari tahun kedua sampai tahun keempat, menghasilkan nilai 29137. Jadi nilai ini didapatkan dari penjumlahan jumlah dari benefit sebelum terdapat payback period. Kita cukup menjumlahkan nilai ini saja mendapatkan nilai 29137. Nah, terus ini ada BP, yaitu jumlah benefit pada payback period berada. Jadi 7,779 ini didapatkan dari angka jumlah benefit pada payback period berada. Jadi di sini kan tadi kita menghitung bahwa pada tahun ke-6 ini sudah dapat mengembalikan investasi ini. Jadi disinilah jumlah benefit pada payback period berada. Jadi angkanya didapatkan dari jumlah benefit pada payback period berada. Langsung saja kita jumlahkan. 32712 dikurang 29137 dibagi dengan 7,779 menghasilkan nilai 0,4596. Nah, kesimpulannya payback periodnya tersebut mendapatkan 5 tahun, 5 bulan, 15 hari atau jangka waktu untuk mengembalikan modal ini dari benefit atau penerimaan dari usaha kita yang telah kita kalikan dengan diskon faktor itu, yaitu selama 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Nah, bagaimana menentukan 5 tahun, 5 bulan, 15 harinya itu? Jadi di sini kan hasilnya 5 tambah 0,4596. Jadi hasilnya 5,4596. Kita tarik angka 5 yang di depan,
jadi 5 tahun. 5 ini merupakan 5 tahun. Jadi kan karena sudah kita tarik angka 5, di sini jadinya cuma angka 0,4596. Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan, untuk mencari bulannya tersebut, jadi kita ambil, karena 5-nya ini sudah kita ambil, jadi sisanya 0,4596 kita kalikan dengan 12, karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan, kita kalikan dengan 12 bulan, mendapatkan nilai 5,5152. Nah, terus kita ambil lagi angka 5 di depan ini, kita masukkan ke sini, dapat bulannya, jadi 5 tahun 5 bulan. Untuk mendapatkan harinya ini, ambil lagi 0,5152, karena 5-nya kita sudah pindahkan ke sini, sisanya 0,5152. Karena dalam sebulan itu ada 30 hari, jadi 0,5152 itu kita kalikan dengan 30. Mendapatkan nilai 15,45 atau 15 hari. Jadi, jangka waktu pengembalian modal investasi yang kita gunakan dalam usaha ini, yaitu selama 5 tahun, 5 bulan, 15 hari. Nah, saya kira sampai di sini dulu penjelasan tentang perhitungan analisis kriteria investasi. Semoga bisa dapat dipahami. Mohon maaf jika penyampaian saya banyak terdapat kekurangan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.